Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 611 sampai bab 615. Kamu penyembuh ke-10. Benar, dengan anggukan. Don langsung membayangkannya. Tidak ingin menyembunyikannya darinya. Tapi kamu sangat kecil. Oh, baiklah. Senior, aku harus pergi sekarang. Selamat tinggal. Omi menangkupkan mewah. Lalu terbang. Omi segera tiba di Gunung Hijau Mang. Omi mengeluarkan peta yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua itu. Di peta lelaki tua itu, ada 15 pintu masuk yang ditandai. Omi terbang ke pintu masuk terdekat, yang berada di dalam pohon besar yang kosong di tengah. Jadi ada pintu masuk di dalam. Omi tiba-tiba melompat turun dari pohon berlubang, merasa seperti melompat ke selokan. Mata Omi memancarkan terowongan bawah tanah yang panjang. Ketinggian terowongan tidak tinggi, sekitar 1,6 meter. Jadi Omi harus membungkuk. Di lorong itu, Omi berjalan maju sekitar beberapa ratus meter dan dipotong dengan lorong vertikal, yang merupakan lorong ke tingkat berikutnya. Omi ragu-ragu dan melompat turun dari lorong vertikal ke tingkat berikutnya dari lorong bawah tanah, yang sudah sedalam 7 hingga 8 meter dari tanah. Omi mendengar bahwa lelaki tua itu mengatakan bahwa kedalaman terdalam adalah ratusan meter, horizontal dan vertikal, dengan berbagai lorong melintasi tanah. Pada saat ini, Omi mendengar bagian depan lorong mengoceh, seolah-olah seseorang sedang berbicara. Omi segera bersembunyi di samping. Segera setelah itu, 2 orang biadab datang. Ini adalah pertama kalinya Omi melihat orang biadab begitu dekat. Tingginya sekitar 1 meter. Atau bahkan lebih pendek. 1 meter. Jadi lorong setinggi 1 meter dan 6 meter benar-benar sangat lebar untuk orang-orang biadab ini. Namun, meskipun orang pembohong pendek, kaki mereka sangat besar. Setara dengan 2 kali ukuran kaki Omi. Dan paha mereka juga semuanya berotot. Dan paha mereka lebih tebal dari paha 2 manusia normal dengan sosok yang sangat tidak sesuai. Saat ini, 2 orang biadab yang datang. Ranah seni bela diri mereka adalah gerbang dalam. Omi berjalan langsung keluar. Bibir Omi bergerak. Dan gelombang suara khusus yang tak terlihat ditransmisikan. Seolah-olah seekor lebah berdengung. Omi menggunakan lagu pengantar tidur untuk pertama kalinya hanya untuk menemukan bahwa itu juga cukup memakan energi internal serta energi mental. Kedua orang biadab itu langsung bingung. Dan Omi segera bertanya, di mana 2 manusia yang kamu tangkap kemarin? Di altar. Kedua orang biadab itu berkata dengan bingung. Di mana altarnya? Jangan bertanya lagi. Altar ada di sana. Kedua orang biadab menunjuk ke arah tertentu pada saat yang sama. Persetan dengan kalian. Jelaskan pada tingkat bagian apa itu. Tingkat 8. Bagaimana kabar mereka berdua sekarang? Apakah ada yang salah? Mereka dikurung di altar. Don Omi membuka tangannya. Keluar dari sini dan lupakan aku ada. Kedua orang biadab itu berjalan maju dengan mata kusam. Setelah berjalan sekitar beberapa lusin meter, kedua orang biadab itu sadar. Lalu melihat ke belakang dengan bingung. Omi sudah memasuki level berikutnya sekarang. Dia segera mencapai tingkat ke-8 dari lorong itu. Semakin jauh ke bawah, semakin banyak orang yang ditemui. Dan semakin kuat mereka. Seorang pertengahan Hautian biadab datang. Omi, menteri itu langsung membujuknya. Di mana altarnya? Depan. Hautian tengah itu biadab menunjuk ke lorong itu. Omi segera berlari ke depan. Karena Omi merasa bahwa tekanan mental dari lagu pengantar tidur yang dia terapkan pada orang biadab Hautian tengah jelas jauh lebih kuat daripada yang baru saja dia terapkan pada Savage tingkat pintu dalam. Dan bukan hanya sedikit lebih kuat. Jadi Omi tidak ingin menyia-nyiakan semangatnya lagi dan meminta jalan keluar. Tengah Hautian itu biadab mengoordinasikan kepalanya. Dia merasa apakah dia tidak tidur nyenyak tadi malam dan baru saja muncul dalam keadaan kesurupan singkat. Jika sudah terlambat Hautian, maka trans singkat yang muncul ketika Omi menggunakan lagu pengantar tidurnya akan lebih pendek. Dan jika itu adalah kesempurnaan Hautian, itu akan lebih pendek lagi. Dan kesempurnaan agung Hautian, bahkan lebih pendek lagi. Namun, dalam pertempuran nyata, selama sedikit pun mental korsleting terjadi, maka betapa berbahaya dan benar-benar fatal itu.
Itulah alasannya lelaki tua itu mengatakan bahwa Omi telah berlatih di tingkat kelima dan tidak memiliki saingan lagi di alam Hautian. Omi segera mengikuti lorong itu ke tepi lubang yang sangat lebar di bawah tanah. Lubang ini dikelilingi oleh banyak lorong yang menghubungkannya. Saat ini obor di sini bersinar sangat terang. Apalagi ada banyak obor di lorong-lorong karena mereka telah mencapai tingkat kelima. Oh, banyak orang biadab memegang garpu di tepi lubang yang dalam dengan huo. Seolah-olah mereka menari atau semacamnya. Ada dua sangkar besi yang tergantung di tengah lubang. Masing-masing memegang Simran dan Liu Yue. Di bagian bawah lubang terdapat perapian besar, yang diisi dengan arang merah panas. Di sekitar perapian besar, terdapat banyak binatang buas yang memanggang, termasuk babi hutan dan bison. Dan saat ini juga terdapat bau harum. Mungkin sudah waktunya untuk makan malam. Jadi orang-orang biadab itu semua rejan dan berteriak saat ini. Omi disembunyikan di pintu masuk terowongan. Simran dan Liu Yue bergantung di tengah lubang. Sulit untuk menyelamatkan mereka. Omi agak tertekan. Di dasar lubang, sekelompok orang biadab sedang memakan binatang buas panggang, seperti semut yang memakan sepanci besar nasi. Saat itu, Simran dan Liu Yue melihat Omi, dan mereka berdua terkejut. Omi memberi isyarat agar diameternya. Omi sekarang harus memikirkan cara untuk melihat bagaimana menyelamatkan Simran dan Liu Yue. Sayang sekali Omi tidak bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan mereka setelah berpikir selama setengah hari. Mereka terkunci di dalam sangkar. Kandang itu tergantung di tengah lubang. Bahkan jika Omi terbang keluar, dia takut dia tidak akan bisa membuka kandang begitu cepat. Dan di bawah lubang itu ada tungku besar. Jika ini jatuh, mungkin tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa menit untuk berubah menjadi abu. Fiu, Omi menarik napas dalam-dalam. Saat itu, sebuah suara terdengar di belakangnya. Sulit untuk menyelamatkan mereka. Siapa? Omi berbalik dengan tajam. Hanya untuk melihat lelaki tua itu dari sebelum berdiri di belakangnya. Omi terkejut. Dia sama sekali tidak menyadari kehadiran lelaki tua itu. Seorang ahli bawaan benar-benar terlalu menakutkan. Orang tua itu berkata, jika itu adalah ahli bawaan dari suku Savage, maka Anda akan sudah selesai. Anda bahkan tidak tahu bagaimana pihak lain melakukannya. Anda tidak dapat merasakan nafas seorang ahli bawaan tidak peduli apa. Omi bertanya, Senior, kenapa kamu di sini? Aku takut kamu akan mati di sini. Jadi aku mengambil risiko untuk mengikutimu. Aku harus pergi dari sini secepat mungkin sekarang. Aku berada di alam bawaan. Dan aromaku di sini sangat jelas bagi para ahli bawaan dari suku Savage. Senior, maka kamu harus pergi dengan cepat. Aku akan menyelamatkan mereka dulu. Orang tua itu terbang keluar. Dan dengan tebasan pedangnya, rantai yang menggantung dari dua kandang patah. Dan lelaki tua itu meraih kandang dalam sekejap mata dan terbang ke lorong. Orang-orang pembohong yang sedang makan di dasar lubang juga terbangun. Orang tua itu segera membantu membuka kandang dan menyelamatkan Simran dan Liu Yue. Omi baru saja berpikir untuk menggunakan metode ini untuk menyelamatkan orang. Tetapi Omi tidak yakin untuk menebang dua kandang pada saat yang sama. Dan begitu dia tidak yakin, maka dia hanya bisa menyelamatkan satu secara instan. Dan yang lainnya tidak akan memiliki kesempatan. Orang-orang biadab itu segera menyerang, memegang tombak dan pedang pendek di tangan mereka, serta beberapa panah hitam. Bergerak cepat, kata orang tua itu. Omi membawa Simran dan berlari menuju lorong. Liu Yue, ikuti terus, Omi berteriak. Dengan Liu Yue mengikuti dari belakang. Pada saat ini, ada banyak orang yang mengalir dari semua sisi lorong, hampir setiap bagian. Swosh swosh, banyak anak panah datang terbang. Lorong itu hanya sebesar ini. Terlalu mudah untuk dikalahkan. Bahkan orang-orang terkuat pun pasti terkena. Orang tua itu berteriak, waspadalah terhadap panah mereka. Cairan hitam yang mereka lapisi dengan panah mereka dapat menyebabkan kelumpuhan sementara di dalam tubuh. Bahkan untuk para ahli bawaan. Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, panah hitam menusuk punggungnya, sedikit merusak kulit. Dan pada saat itu, bagian itu telah sepenuhnya dikelilingi oleh terlalu banyak orang yang biadab. Dalam keputusasaan, lelaki tua itu menjejakkan telapak tangan ke atas kepalanya. Dan tiba-tiba, bumi di atas kepalanya berdenting ke bawah. Seolah-olah itu manja dan terbalik. Dan lelaki tua itu menjejakkan telapak tangan berturut-turut. Dan akhirnya, bagian atas kepalanya cukup sulit untuk membelah lorong. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Cepat, naik ke jalan ini ke lorong ke tingkat atas. Ternyata lelaki tua itu telah membuka bagian dari tingkat berikutnya ke tingkat atas.
Tiga Omi segera melompat ke lorong tingkat atas. Tetapi bagian tingkat atas masih dikelilingi oleh banyak orang biadab. Dan bagi orang biadab, bagian apapun terlalu familiar. Orang tua itu tampak sedikit cemas saat ini. Senior, ada apa denganmu? Omi bertanya. Orang tua itu berkata, tidak terlalu bagus. Saya telah merasakan bahwa sekitar 20 atau lebih tingkat di bawah tanah jauh di dalam lorong. Ada 3 aliran ahli bawaan yang memaksa masuk. Ah, Omi juga benar-benar terkejut. 3 helai energi ahli bawaan masuk. Ini untuk mengulang mereka. Tidak heran wajah lelaki tua itu sangat jelek. Mungkin, lelaki tua itu menyesal di dalam hatinya. Jika dia tidak bisa melarikan diri tepat waktu, dia mungkin harus dipertanggungjawabkan hari ini. Bagaimana dengan cucunya? Senior, kita pasti bisa melarikan diri. Orang tua itu berkata, saya baru saja dipukul dari belakang dengan salah satu panah mereka. Dan seluruh punggung saya agak mati rasa. Ah, Omi terkejut. Meskipun itu hanya rasa mati di belakang. Tetapi jika ada ketidaknyamanan fisik di tengah pertempuran, itu akan menentukan hidup dan mati dan kesuksesan atau kegagalan. Lari, orang tua itu membuka lorong lain dan naik ke tingkat keempat lorong itu. Namun, momentum para ahli bawaan yang menggali di bawah sudah mendekati lapisan lorong ke-7 atau ke-7. Orang tua itu menghela napas dalam-dalam. Aku tidak bisa melarikan diri. Senior, kamu menyerah untuk melarikan diri. Omi sibuk bertanya, bukannya kamu menyerah. Tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan. Jika kamu cepat, aku masih bisa ikut melarikan diri. Jika kamu tidak terburu-buru, bahkan kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ah, senior, pergilah. Aku akan tiba. Cepat, orang tua itu tiba-tiba meraung. Hati Omi sangat rumit. Liu Yue menarik Omi dan berteriak, cepat pergi. Orang tua itu juga melemparkan Omi dan Simran ke arah lorong tingkat atas. Ah, Omi berteriak, memeluk Simran dan dengan cepat melompat ke atas. Dengan lelaki tua itu putus di bawah. Ketiga Omi mencapai tanah tanpa halangan. Lari, pria ketiga Omi buru-buru terbang ke jarak jauh. Keluar dari jangkauan pegunungan Mang Hijau. Orang-orang pembohong biasanya tidak akan mengejar mereka keluar dari jangkauan pegunungan Mang Hijau. Namun, lelaki tua itu tidak keluar lagi. Omi berada di gunung yang jauh, melihat ke arah Green Reckless Mountain. Tetapi lelaki tua itu tidak pernah keluar. Senior, ini semua salahku. Omi merasa sangat bersalah. Simran bertanya, sayang, siapa dia? Dia adalah ahli bawaan yang menyelamatkanku kemarin. Dan dia hidup dalam pemetaan di gunung terdekat, kata Omi. Liu Yue berkata, saya tidak menyangka bahwa tempat di mana orang pembohong berkeliaran adalah tempat yang berbahaya. Begitu banyak orang biadab Seluruh bagian bawah tanah benar-benar tidak dapat diprediksi berapa banyak orang biadab yang ada. Dan lorong-lorong di atas dan ke bawah tanah itu. Kami mencoba datang ke sini untuk menemukan semacam hati pohon besi. Kami bahkan tidak melihat bayangan. Dan kami hampir semuanya. Omi, menurut saya kami harus pergi sekarang dan keluar dari sini. Omi sedang dalam suasana hati yang sangat buruk saat ini. Jika lelaki tua itu juga melarikan diri, maka Omi pasti akan jauh dari sini. Dan apa itu Iron Tree Heart tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan. Namun, lelaki tua itu tidak keluar. 9 kali dari 10 dia sudah dibunuh oleh 3 ahli bawaan biadab yang kuat. Sayang, orang tua itu. Mengapa dia menyerah untuk melarikan diri? Dia adalah ahli bawaan. Omi berkata, saya yakin dia sudah dikunci oleh 3 ahli bawaan yang biadab. Bahkan jika dia melarikan diri dari tanah, dia akan dihentikan. Juga, dia secara tidak sengaja ditembakkan ke jantung. Punggungnya agak mati rasa. Para ahli melawan musuh. Ini fatal. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri. Jadi, dia menyerah untuk melarikan diri. Jika tidak, kita semua akan mati. Dan itu karena dia menyerah untuk melarikan diri. Membantu kita. Dan menahan 3 ahli bawaan-bawaan yang muncul. Bahwa itu kita dapat membantu diri hidup-hidup. Ah, Simran menghela napas juga. Liu Yue berkata, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa sekarang. Omi, ayo cepat pergi. Tidak, aku tidak bisa pergi seperti ini. Apa yang kamu inginkan? Saya ingin memastikan, setidaknya, bahwa dia tidak benar-benar mati. Sayang, apakah kamu gila? Kami kesulitan keluar. Dan kamu ingin masuk, Simran berteriak. Omi mengangguk. Ya, aku masih harus masuk. Kamu tidak bisa masuk, kata Liu Yue. Aku harus masuk. Kamu tidak ingin mati. Simran menangis. Omi berkata, sekarang kita baru saja melarikan diri.
Orang-orang pembohong dari suku Gunung Mang Hijau pasti tidak akan mengharapkan saya untuk kembali lagi. Dan pertahanan mereka akan lebih longgar. Selain itu, saya tahu cara lagu pengantar tidur. Saya tidak berpikir faktor bahaya saya akan kembali akan terlalu besar. Jangan khawatir. Saya akan masuk dan mencari tahu apakah lelaki tua itu sudah mati atau hidup. Dan mengeluarkan tubuhnya jika aku bisa. Itu saja. Sayang, aku tidak ingin kamu masuk ke sana. Kamu hanya mengatakan apa yang kamu pikir kamu katakan. Sebenarnya itu bahkan tidak mengutarakan yang kamu lakukan. Apa yang kamu ingin aku lakukan jika sesuatu terjadi padamu? Suan Erli berteriak. Suaner, kamu harus percaya padaku. Aku, Omi, jangan mati dengan mudah. Jangan masuk ke sana, Suaner. Lelaki tua itu menyelamatkan kita dengan nyawanya sendiri. Dan masuk akal untuk masuk ke sana dan setidaknya mencari tahu apakah dia sudah mati atau hidup. Bukan. Baiklah. Liu Yue, kamu melindungi Suaner untukku. Aku akan keluar, pasti. Omi bersumpah. Omi percaya bahwa dia akan tetap keluar selama dia memiliki keyakinan yang kuat dalam dirinya. Omi mengabaikan penolakan Suaner dan terbang ke Green Reckless Mountain sekali lagi. Omi terbang ke Gunung Qingmang. Kali ini dia berhati-hati. Meskipun dia tegas bahwa orang-orang biadab itu tidak banyak siap, tapi itu hanya menebaknya. Perjalanan ini, Omi hanya memiliki satu tujuan, untuk mengetahui apakah lelaki tua itu sudah mati atau hidup. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Omi untuknya. Jika mungkin, membawa kembali jenazahnya. Segera, Omi sekali lagi memasuki lorong bawah tanah Gunung Green Reckless. Bawah tanah Green Reckless Mountain tampaknya sudah tenang sekali lagi. Dan apa yang baru saja terjadi tidak menyebabkan banyak kegemparan. Omi kembali ke tempat di mana dia dan lelaki tua itu baru saja berpisah untuk yang terakhir kalinya. Omi melihat banyak darah di lantai lorong. Senior, mata Omi menjadi gelap. Dengan begitu banyak darah di tanah. Itu pasti orang tua itu. Dia takut dia sudah mati. Pada saat itu, sekelompok orang biadab datang tidak jauh dengan cangkul seperti alat di tangan mereka. Tampaknya siap untuk memperbaiki bagian yang baru saja rusak. Omi segera menggunakan lagu pengantar tidur untuk menghipnotis salah satu dari mereka. Di mana orang tua itu diam? Apakah dia sudah mati? Omi bertanya. Orang biadab yang terhipnotis itu menjawab dengan sinyal. Saya tidak tahu. Tetapi setelah dia terluka, kepala suku membawanya pergi. Dibawa kemana? Don Zimmer bertanya. Bawa ke kepala suku. Di mana kepala suku tinggal? Kepala suku tinggal di lantai 25. Omi berkata dalam hati. 3 ahli bawaan biadab tidak membunuh lelaki tua itu sejak awal. Ini berarti lelaki tua itu tidak dalam bahaya mati dalam waktu singkat. Mungkin, lelaki tua itu juga akan digunakan untuk berkorban ke surga. Omi seluas gigi. Ini membuat Omi sangat sulit. Jika dia mendapat kabar kematian lelaki tua itu, maka Omi juga bisa pergi dari sini dengan damai dan kembali membangun batu nisan untuk lelaki tua itu. Tapi sekarang, lelaki tua itu tidak mati. Ini, Omi tiba-tiba tidak tahu apakah harus pergi atau melanjutkan lebih dalam. Jika dia pergi begitu saja, Omi hampir tidak bisa merasa nyaman di dalam. Hanya saja, tidak peduli apa, aku harus berhati-hati sampai akhir, kata Omi dengan kepala terkepal giginya. Suku biadabmu, berapa banyak ahli bawaan yang ada di sana? Don Zimmer bertanya. 18. Aku akan pergi. Omi tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan kalimat kasar. 18 ahli bawaan. Ini akan melawan langit. Di Kekaisaran Yan Huang, keluarga Tang hanya memiliki 6 ahli bawaan. Sebagian besar keluarga tingkat fase itu memiliki 6 atau 7 ahli bawaan. Tetapi suku biadab ini memiliki 18 ahli bawaan. Apakah kamu memiliki hati pohon besi di sini? Omi bertanya. Satu pertanyaan yang diajukan Omi ini karena pingsan karena rasa penasaran. Apa yang terjadi hari ini semua karena hati pohon besi ini. Namun benda ini tidak pernah terlihat. Ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Itu totem kita. Di mana itu? Di kepala suku. Baiklah. Kamu bisa pergi ke neraka. Don Omi berkata dengan cepat ke tingkat terowongan berikutnya. Orang biadab yang terhipnotis itu menyentuh kepalanya. Tidak tahu apa yang salah dengannya. Omi memutuskan untuk mencoba dan melihat apakah mungkin untuk membantu lelaki tua itu dengan apapun. Tidak peduli apa hasilnya. Omi harus mencoba untuk hidup sesuai dengan hati nuraninya. Omi segera memperluas tingkat terowongan. Suku buas bawah tanah ini. Lorong terdalam adalah 25 lantai. Omi sekarang jauh ke lantai 10. Merasa sedikit takut. Omi berkata dalam hati.
Meskipun ada banyak orang biadab di sini, hanya ada 18 yang telah mencapai tingkat bawaan. Saya tidak percaya bahwa saya sangat tidak beruntung sehingga saya akan bertemu dengan salah satu dari 18 ini. Dan saya tidak takut pada orang pembohong di bawah-bawaan. Dengan lagu pengantar tidur, saya dapat membunuh orang biadab tingkat bawaan dalam hitungan detik. Mari kita berharap sekarang bahwa saya akan mengalami nasib buruk sehingga saya akan bertemu dengan salah satu dari 18 bawaan. Omi mengambil keputusan dan menggigit giginya untuk melanjutkan lebih dalam. Ketika Omi menembus ke lantai 15, dia bertemu dengan dua orang biadab Hautian Perfection secara langsung. Kedua orang biadab kesempurnaan Hautian terkejut ketika mereka melihat Omi muncul di sini. Mereka berdua berpikir bahwa Omi dan yang lainnya pasti telah melarikan diri jauh. Omi berhenti tanpa basa-basi dan secara bersamaan melantunkan lagu pengantar tidur pada mereka berdua. Kedua orang biadab Hautian yang sempurna mengalami sedikit keterbelakangan dalam pemikiran mereka sejenak. Keterbelakangan sekitar 2 detik. Cukup. 2 detik keterbelakangan sudah cukup bagi Omi untuk menghabisi mereka dalam 2 detik itu. Omi menusuk tenggorokan mereka dalam satu gerakan. Dan 2 Hautian Perfect Savages meninggal. Omi berkata dalam hati. Meskipun kedua orang biadab ini adalah kesempurnaan Hautian dalam seni bela diri. Sayangnya, kekuatan tempur mereka sangat buruk. Jauh lebih rendah daripada manusia yang juga kesempurnaan Hautian. Omi tidak bisa meninggalkan tubuh kedua orang biadab ini di sini. Begitu mereka ditemukan oleh orang biadab lainnya, maka seluruh suku biadab pasti akan waspada lagi. Dan kemudian Omi tidak akan punya cara untuk melarikan diri. Omi segera menyebarkan 2 lubang dengan berputar di tanah terowongan. Tubuh orang-orang pembohong itu kecil. Jadi hanya 1 lubang kecil yang cukup untuk menguburnya. Setelah Omi menguburkan 2 orang biadab sempurna pasca apokaliptik, dia melanjutkan lebih dalam. Omi ingin mencoba mendekati tempat kepala suku bawah tanah. Hanya saja, langkah Omi penuh bahaya. Bahkan kematian. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana keberanian Omi tumbuh. Semakin dalam, semakin sedikit orang biadab yang bertemu Omi. Yang berarti bahwa tidak setiap orang biadab bisa datang ke tempat yang begitu dalam. Omi menarik napas dalam-dalam. Dia sudah jauh ke dalam lorong tingkat 19. Omi segera mengeluarkan beberapa jarum perak dan menempelkannya di otak, jantung, tenggorokan, dan di tempat lain. Tujuan Omi melakukan ini adalah untuk benar-benar menyembunyikan napasnya. Ini adalah teknik penyembunyian yang telah dipelajari Omi di kehidupan sebelumnya. Teknik penyembunyian Omi jauh lebih baik daripada metode nafas kura-kura yang terkenal. Jika seseorang melihat dengan cermat, orang dapat melihat bahwa Omi tidak memiliki pernapasan atau detak jantung sama sekali saat ini. Tubuhnya seperti orang mati, tanpa fitur seperti kehidupan. Dengan cara ini, kemungkinan Omi ditemukan akan sangat kecil. Namun, ini juga memiliki kerugian yang sangat serius. Yaitu bahwa Omi tidak lagi memiliki kekuatan. Ya, saya khawatir seekor anjing bisa menggigit Omi sampai mati sekarang. Omi tidak memiliki fitur vital saat ini. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan manusia normal. Jika dia dilihat oleh orang biadab sekarang, maka Omi pasti akan mati. Karena Omi tidak punya cukup waktu untuk keluar dari keadaan kematian palsu saat ini. Dia akan membutuhkan setidaknya sekitar 5 menit untuk keluar dari keadaan kematian palsu saat ini. 5 menit, cukup untuk membuat Omi mati beberapa kali tanpa diketahui. Omi terus mengintai dengan hati-hati. Perlahan bergerak lebih dalam. Omi tidak mengeluarkan satu suara pun. Hati-hati. Itu sudah 21 lantai terowongan. Orang pembohong biasa tidak akan datang. Dan mereka mungkin tidak datang. Sama seperti ini, Omi akhirnya tiba di tingkat terdalam. Lantai 25 lorong. Tempat ini sudah sangat dalam dari tanah. Omi tahu bahwa ada 18 ahli bawaan yang tinggal di tempat yang begitu dalam. Tetapi sejauh ini tidak ada ahli bawaan yang dipasang. Tentu saja, orang tidak bisa mengingat kemungkinan bahwa itu mereka telah terjadi. Tetapi tidak keluar dan mengawasinya diam-diam dalam kegelapan. Jadi siapa yang tahu? Secara bertahap, Omi meraba-raba memutar ke lubang bawah tanah yang besar. Omi masuk. Tidak ada orang biadab di lubang ini. Tetapi dari kasur di sini, dapat dilihat bahwa itu lubang ini harus dipasang oleh orang biadab bawaan yang sangat kuat. Atau mungkin kepala suku biadab. Omi mengambil keuntungan dari tidak adanya siapapun dan masuk untuk melihat apakah ada sesuatu untuk ditemukan. Di dinding di rongga, Omi menemukan kompartemen rahasia kecil. Dan Omi membuka kompartemen rahasia. Wow, Omi melihat lebih dari 10 hal seukuran telur dan berbentuk seperti hati.
Tidak mungkin. Ini adalah hati pohon besi. Omi gemetar di dalam. Ini terlalu mudah ditemukan. Bukan. Omi tidak bisa benar-benar menggambarkan pemandangan yang dia rasakan ketika dia melihat lebih dari 10 hati pohon besi. Bertanya-tanya apakah itu palsu. Terlalu mudah untuk melihatnya. Apakah dia benar-benar seberuntung itu? Omi tidak ragu-ragu untuk memuat lebih dari 10 hati pohon besi. Dan tas itu diikat dengan aman ke pinggang celananya. Kemudian, Omi dengan hati-hati berjalan keluar dari rongga ini. Setiap langkah yang diambil Omi sekarang bisa menjadi langkah terakhir dalam hidupnya. Oleh karena itu, Omi juga gugup sekali. Namun, meskipun dia gugup, dia hanya gugup dalam pikiran. Dan tubuhnya tidak akan memiliki fitur gugup. Seperti detak jantung yang meningkat atau semacamnya. Karena dia sekarang tidak bernyawa. Tidak berbeda dengan batu. Setelah Omi melangkah keluar dari rongga, dia datang ke lorong lain. Dan lorong di sini seperti 2 atau 3 kali lebih lebar dari yang di atas. Dan sudah memiliki perasaan memasuki terowongan. Ada obor di dinding terowongan sekitar setiap 50 meter. Jadi tidak terlalu gelap atau sangat terang. Dan di mana-mana tampak sangat sunyi. Di dalam hati Omi, sebuah suara mengatakan kepadanya, "Kamu punya hati pohon besi sekarang. Jadi mengapa kamu tidak terburu-buru dan keluar dari sini? Semakin cepat kamu pergi, semakin baik peluangmu untuk bertahan hidup. Jadi mengapa kamu tidak terburu-buru dan pergi?" Omi dalam hati berkata, "Ya, saya harus pergi dari sini secepat mungkin sekarang. Semakin lama saya tinggal di sini, semakin berbahaya bagi saya. Selain itu, keadaan penyembunyian kematian palsu saya tidak dapat bertahan terlalu lama. Hanya memiliki waktu pemeliharaan setengah jam, sekali setengah jam berlalu. Jika saya tidak keluar dari keadaan kematian palsu, maka itu akan menjadi kematian yang nyata." Namun, tujuan Omi turun adalah untuk menemukan lelaki tua itu bukan untuk mencuri hati pohon besi Sekarang lelaki tua itu belum ditemukan. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Dia sudah turun. Haruskah dia pergi begitu saja? Omi begitu robek di dalam. Tapi dia sekarang melayang di garis kematian setiap saat. Desahan saat dia memajang. Tepat pada saat ini, Omi samar-samar mendengar suara-suara di depannya. Omi segera bersembunyi di tempat terdekat untuk bersembunyi. Namun, setelah bersembunyi sebentar tidak ada yang datang. Omi kemudian menyadari bahwa itu adalah rongga di dalam bagian miliknya ini. Omi menempelkannya ke dinding batu. Mendengar seseorang di dalam, dia berbicara, "Kamu pikir kami tidak melihatmu? Kamu salah. Kamu sudah datang ke sini setiap beberapa bulan selama 20 tahun terakhir. Dan kamu pikir kami benar-benar tidak tahu." Seorang biadab berkata, "Jika kamu ingin membunuh, bunuh diri." Suara seorang lelaki tua berkata. Dan Don mendengar suara ini. Nada senang di dalam. "Bertahan senior yang dia temukan. Selama kamu memberitahuku tujuanmu yang sebenarnya, aku tidak bisa membunuhmu." Hahaha. Tujuan sebenarnya, mengapa Anda perlu bertanya dengan sadar? Tujuan sebenarnya saya untuk turun secara alami adalah untuk mendapatkan hati pohon besi Anda. Orang tua itu tertawa. "Hati pohon besi adalah totem kita. Dan kamu berani memukul totem kita." Orang tua itu bersinar. "Berhenti berpura-pura. Alasan mengapa suku biadab Anda telah mencapai begitu banyak ahli bawaan bukan karena Anda orang biadab benar-benar berbakat. Anda orang biadab jauh lebih berbakat daripada kita manusia normal. Fakta bahwa itu Anda telah mencapai begitu banyak ahli bawaan tidak lebih dari fakta bahwa itu Anda semua menggunakan Iron Tree Hairs sendiri. Sungguh totem. Itu hanya cara untuk menipu orang-orang biadab rendahan itu." "Baiklah. Aku tidak akan berdebat denganmu. Karena kamu sudah memberitahuku tujuanmu yang sebenarnya. Maka kamu hanya akan memiliki satu kematian. Saya tidak akan membiarkan orang luar tahu bahwa suku biadab kami menggunakan hati pohon besi sebagai bantuan untuk kompas. Jadi Anda hanya akan memiliki satu cara untuk mati." "Hahaha. Silakan dan lakukan. Kenapa repot-repot mengomel?" kata orang tua itu. "Apa terburu-buru? Meskipun kamu ingin mati, aku ingin kamu hidup. Selama kamu memberitahuku jenis teknik hipnosis yang sering kamu gunakan pada kita orang biadab, aku bisa mengampuni hidupmu." Orang tua itu mencibir. "Jangan buang energimu. Aku tidak akan melakukan perjanjian. Dan bahkan jika aku melakukannya, kamu tidak akan benar-benar mengampuniku. Jangan membuat keputusan begitu cepat juga. Aku akan menghadiahkan 2 hari. Setelah 2 hari jika kamu masih belum mengambil keputusan, maka aku tidak punya pilihan selain membawamu berkorban ke surga. Baiklah, berpikir sendiri." Setelah mengatakan itu,
Orang biadab itu berjalan keluar dari gua yang menahan lelaki tua itu dan berjalan di lorong. Omi tiba-tiba takut. Tidak tahu apakah dia akan ditemukan. Melakukan yang terbaik untuk menyandarkan dirinya ke dinding batu. Omi menduga bahwa orang biadab itu akan kembali ke lubangnya. Jadi tempat di mana Omi berdiri bukanlah suatu keharusan baginya. Maafkan aku. Tapi Omi masih khawatir ketahuan. Langkah kaki semakin dekat dan dekat. Dan akhirnya secara bertahap menjauh. Omi menghela nafas lega. Tapi tentu saja, ini hanya menggambarkan kegugupannya. Karena dia tidak bernapas sama sekali sekarang. Jadi bagaimana dia bisa bernapas? Setelah langkah kaki pergi jauh, Omi segera datang ke rongga yang menahan lelaki tua itu. Ah, orang tua itu terkejut melihat Omi muncul. Seolah-olah dia berhayal. Dia tidak percaya bagaimana Omi datang ke sini. Tidak mungkin seorang ahli bawaan tidak merasakan kehadirannya. Bahkan detak jantungnya bisa didengar. Apalagi napasnya. Tapi di mana lelaki tua itu tahu bahwa Omi tidak berbeda dengan mayat sekarang. Hanya mayat yang bisa berjalan. Omi membuat gerakan menghindar. Menyuruh lelaki tua itu untuk diam. Omi naik dan melepaskan ikatan tali untuknya. Lelaki tua itu terluka parah. Setelah melepaskan tali, Omi mengeluarkan jarum perak dan juga memasukkannya ke dalam tubuh lelaki tua itu di beberapa tempat. Memungkinkan lelaki tua itu juga masuk ke penyembunyian kematian palsu. Dengan lambaian tangan, Omi memberi isyarat agar lelaki tua itu mengikutinya. Orang tua itu dengan setengah hati mengikuti Omi keluar dari gua kosong tempat dia ditahan. Lelaki tua itu tidak bisa mengerti mengapa orang biadab bawaan itu belum diposting sekarang karena dia keluar dari ruang kosong. Orang tua itu kemudian menyentuh hatinya. Hanya untuk menemukan bahwa dia tidak memiliki detak jantung dan tidak bernapas. Lelaki tua itu memandang Omi dengan tidak percaya. Lelaki tua itu merasa bahwa Omi benar-benar sangat misterius. Dan dia memiliki terlalu banyak cara supernatural. Omi tidak bisa mengatakan apa-apa kepada lelaki tua itu sekarang. Saat dia berbicara, dia mungkin didengar oleh ahli bawaan yang buas itu. Jadi dia hanya bisa berjingkat-jingkat tanpa membuat suara apapun. Dan kemudian kembali ke tanah satu lapisan pada satu waktu. Orang tua itu juga gugup sampai ke tenggorokannya. Terowongan bawah tanah ini, mulai dari lantai 20 dan naik ke lantai 25. Setiap lantai muncul oleh 3 ahli bawaan biadab. Langkah demi langkah, perlahan bergerak ke atas. Pergi, pergi, pergi. Meskipun 6 lantai bawah menampung 18 ahli bawaan Savage. Tetapi, namun juga, hanya ada 3 di setiap lantai. Kemungkinan ditemui ketiganya masih relatif kecil. Karena Omi bisa turun dengan sangat lancar, itu berarti tidak sulit untuk naik. Dan jelas bahwa 18 ahli bawaan Savage di sini hampir semuanya memuat di rongga masing-masing. Omi dan lelaki tua itu akhirnya berjalan keluar dari 20 lantai dan tiba di lantai 19. Dari lantai 9 dan seterusnya, akan ada lebih banyak orang biadab. Kebanyakan dari mereka berada di tingkat Hare Krishna dan kesempurnaan. Suku biadab ini memiliki setidaknya 100 orang biadab yang telah mencapai tingkat Hare Krishna dan kesempurnaan. Omi berkata, saya mengangkat keadaan kematian palsu Anda sekarang. Tetapi akan memakan waktu sekitar 5 menit untuk pulih. Jadi dalam 5 menit itu akan memutuskan apakah kita hidup atau mati. Orang tua itu segera berkata, tidak, jangan mengangkat keadaan kematian palsu saya. Begitu diangkat, momentum di tubuh saya terlalu jelas. Omi menganggukkan kepalanya. Dia hampir lupa bahwa lelaki tua itu berada di alam bawaan. Jika dia mengangkat keadaan kematian palsunya, momentum wilayahnya akan terlalu jelas dan dia akan ditemukan oleh para ahli bawaan di sini dalam waktu singkat. Omi segera melepas jarum perak di tubuhnya sendiri. Sementara jarum perak lelaki tua itu tidak terangkat. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Langkah selanjutnya adalah 5 menit yang paling penting. 5 menit ini adalah ujian hidup dan mati bagi mereka berdua. Sekarang, terserahku. Jika keberuntunganku buruk dan aku dilihat oleh salah satu orang biadab, itu kematian. Dan dalam 5 menit ini, aku akan tetap seperti orang mati, tanpa kekuatan bertarung. Sebelum Omi menyelesaikan kalimatnya, langkah kaki datang dari lorong depan. Aku akan pergi. Omi sangat tertekan. Apa sekarang? Orang tua itu berkata. Dengan cara ini, bagus. Omi dan lelaki tua itu mengkompromikannya ke arah lain. Namun, orang-orang biadab di belakang mereka sepertinya merasakan kehadiran Omi dan segera melakukan upaya untuk mengejar ketinggalan. Itu benar-benar sebuah rumah dengan kebocoran. Tetapi pada saat kritis ini, mereka ditemukan oleh seorang biadab Hautian. Tepat ketika mereka menyusul,
Mereka tiba-tiba menemukan lorong vertikal. Dan Omi dan lelaki tua itu segera naik ke lantai atas. Untungnya, orang biadab yang mengejar mereka tidak terus mengejar ketika dia mencapai lorong vertikal. Omi menghembuskan napas dalam-dalam. Tidak ada waktu untuk memerintahkan sekarang. Prioritasnya adalah keluar dari sini secepat mungkin. Jangan lupa bahwa dia masih membawa hati pohon besi di pinggangnya. Tepat ketika Omi hendak terus berjalan, lelaki tua itu mengkonsolidasikan isi perutnya pada Omi dan berkata, "Kebetulan ada lubang di sini. Mari kita bersembunyi di sini sebentar dan menunggumu memulihkan kekuatan pertarunganmu sebelum naik. Lebih aman seperti itu." Bagus. Omi dan lelaki tua itu segera bersembunyi di lubang itu terlebih dahulu. Dan 5 menit kemudian, Omi mendapatkan kembali kekuatannya. Pergi. Omi mulai berlari cepat ke tanah. Jika dia bertemu orang-orang pembohong, membunuh mereka dan kemudian menyebarkan lubang di tanah untuk menguburkan mereka. Jika dia bertemu banyak orang biadab, berputar, lorong-lorong di sini saling silang. Jadi dia tidak takut tidak memaafkan mereka. Dengan cara ini, setelah sekitar 10 menit, Omi dan lelaki tua itu berhasil mencapai tanah. Begitu dia sampai di tanah, Omi merasa lega. Perasaan seolah-olah dia telah dibebaskan dari penjara. Ayo pergi. Ini bukan tempat yang baik untuk tinggal lama, orang tua itu berkata. Dan Omi membawa lelaki tua itu dan melarikan diri ke pengasingan. Pada saat itu, di sebuah rongga di suatu tempat di lantai 25 di bawah tanah, seorang ahli Savage Inate membuka kompartemen rahasia di dinding. Tiba-tiba, ahli bawaan biadab itu tercengang, dan hanya menampilkan hati pohon besi yang tersisa di kompartemen rahasia ini semuanya hilang. Ah, ahli bawaan yang biadab ini berteriak dan segera memindahkannya menuju tempat lelaki tua itu ditahan. Memaksanya ke sana untuk melihat bahwa lelaki tua itu juga telah menghilang. Para ahli bawaan biadab lainnya mendengar raungan keras dan berlari keluar juga. Kepala. Ada apa? Sudah hilang. Kepala biadab itu berkata dengan wajah pucat. Apa yang hilang? Semua hati pohon besi yang ditinggalkan oleh leluhur hilang. Dan begitu juga manusia tua yang baru saja kita tangkap. Surga. Semua ahli bawaan biadab ketakutan. Ini sudah menjadi satu-satunya selusin pohon hati besi yang mereka tinggalkan tetapi telah dicuri. Ces, dia tidak akan pergi jauh. Bahkan jika dia melarikan diri ke kota manusia kali ini. Kepala suku berteriak. Semua 18 ahli bawaan biadab sedang bergerak. Omi membawa lelaki tua itu ke sebuah bukit, di mana Suaner Li dan Liu Yue menunggu dengan cemas. Suaner, Omi berteriak saat melihat Simran. Simran dan Liu Yue kagum melihat bahwa Omi tidak hanya kembali hidup-hidup, tetapi juga membawa lelaki tua itu kembali. Omi juga tidak saleh untuk melakukan itu. Tetapi pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Tidak bagus. Ke arah gunung mang hijau itu. Ada lebih banyak lagi dari mengingat ahli bawaan yang menggali keluar." Ah, apakah mereka mengejar mereka begitu cepat? Omi juga kaget. Bahkan belum jauh. Orang tua itu bertanya-tanya. Tidak. Bahkan jika aku melarikan diri, aku tidak akan bisa mendapatkan 18 master bawaan dari suku Savage untuk pergi. Omi berkata dengan nada meminta maaf. Itu, senior. Sejujurnya, aku mencuri beberapa hati pohon besi. Mereka pasti telah diizinkan. Ah, tidak heran. Orang tua itu memandang Omi dengan tidak percaya. Dia benar-benar bisa mencuri hati pohon besi. Sekarang mereka mengejar kita. Apa yang harus kita lakukan? 18 ahli bawaan mereka akan menghancurkan kita berkeping-keping, kata Liu Yue. Omi berkata, "Senior, hal-hal telah sampai pada ini. Saya hanya dapat membantu Anda menyembuhkan luka-luka Anda terlebih dahulu. Kemudian Anda memikat mereka pergi. Wilayah Anda, meskipun Anda tidak dapat mengalahkan mereka, Anda pasti tidak akan memiliki masalah untuk melarikan diri. Bagus. Aku akan menunggumu di kota Ajin. Setelah aku memancing mereka pergi, kamu membawa cucuku Lianer ke kota Ajin juga. Beritahu Lianer bahwa aku akan menunggunya di rumahnya di kota Ajin." Omi tidak mengomel dan segera merawat lelaki tua itu. Meski tidak ada cukup waktu untuk menyembuhkannya, ada cukup waktu untuk melarikan diri. Dalam waktu kurang dari setengah menit, Omi selesai memasukkan beberapa jarum dan berkata, "Senior, kamu harus melarikan diri sekarang. Jarum yang aku masukkan ke dalam dirimu akan terus memulihkan luka-lukamu saat kamu melarikan diri. Tetapi kamu harus ingat untuk tidak melawan mereka. Kamu hanya perlu memastikan kamu bisa melarikan diri." Pada saat ini, 18 ahli bawaan di penerbangan terbang ke arah ini. Dengan mengangguk, lelaki tua itu transmisi.
Cucu perempuanku mengandalkanmu. Aku akan menunggumu di kota Ajin. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu segera terbang ke luar negeri. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.